Kalau di neuroscience itu nanti fokusnya di otak. Nanti kalau di tasawuf, otak adalah workshop dari jantung. Investasi. Itu nanti kalau Jadi di ruh itu tasawuf sebenarnya ruang dari ini semua ya. Dari nafas, rasa aku kita bisa bermanifestasi, kolab kita bisa bermanifestasi, dan juga jasad kita bisa berdinamika. Itu namanya kurang lebih bantu begitu kita. ruh. Tapi nanti kita akan. Dan yang paling penting adalah output dari ini semua adalah sebuah teknik sufistik yang akan membantu kita untuk menghayati nilai-nilai tasawuf. Sebenarnya tujuan akhirnya kan sebenarnya itu kan. eh, Ketika kita menilai orang lain, ya, itu waspada. Maksudnya mewaspadai batin kita sendiri ya, bukan mewaspadai orang. Jadi jadi ini neuroscience-nya tasawuf. Sebenarnya di sini sudah sangat lengkap, ekstrim. Jadi itu ketik misalnya halusinasi. Nah, itu distorsi yang sangat ekstrim. Melihat sesuatu warna hitam di pojok ruangan, dia lihatnya kayak bentuk orang. Lalu dia menganggap di sana ada hantunya. Itu distorsi. Itu halusinasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Wukuf ya. Eh, Waktu kuliah tasawuf ya. Jadi insya Allah setiap Senin sore ya, jam 4 saya akan memposting tentang wukuf ya, waktu kuliah tasawuf. Di wukuf ini kita akan membahas fisiologi ya, sufi namanya ya. Fisiologi sufi itu pemahaman yang dasar ya. Bagaimana kita memahami dinamika kolbiah, dinamika kemanusiaan kita. Nah, di dalam tasawuf, ya sekali lagi saya ingin sedikit mengulang ya. Di dalam tasawuf itu ada 4 terminologi yang harus dipahami, yang seringkali tumpang tindih. Yang pertama jasad, ya. Yang pertama jasad. Saya kira teman-teman kalau jasad ini mudah dipahami karena sesuatu yang terindra ya. Yang kedua kolbu, ya. Kolbu itu pikiran dan perasaan, kurang lebih begitu maknanya ya. Lalu yang ketiga nafas ya. Nafas itu kedirian, rasa aku kita. Lalu yang terakhir ruh ya. Ya, ruh itu adalah ruang dari di mana semua ini ber apa namanya bermanifestasi ya. Jadi ruh itu sebenarnya ruang dari ini semua ya. Dari nafas, rasa aku kita bisa bermanifestasi, kolab kita bisa bermanifestasi, dan juga jasad kita bisa berdinamika. Itu namanya kurang lebih begitu ruh, tapi nanti kita akan jelaskan secara lebih rinci. Kemarin saya sudah membahas tentang ini ya, fisiologi kolbu, yakni keterhubungan antara kolbu ya, indera, kolbu dan tubuh. Ya. Nanti kita akan belajar sangat dalam apa namanya dalam kedepannya nanti tentang bagaimana indera menangkap stimulus dari pikiran dan perasaan serta dari tubuh. Nanti kita akan belajar untuk sampai di sana ya. Ya ini sekali lagi ini sebagai dasar bagi teman-teman agar nanti ketika kita praktek ya, praktek agar kita praktek nanti ya dalam terutama teman-teman calon praktisi tasawuf agar bisa menghayati ya, menghayati kesaling hubungan antara kolbu dan tubuh. Nah, secara ringkas bisa kita lihat di sini ya, yaitu antara indera, kolbu, dan tubuh kita. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kalau teman-teman yang ingin tahu dasar-dasar dalil naklinya, Al-Qur'annya, nanti bisa dilihat di podcast minggu yang lalu ya. Lalu ini keselarasan antara konsep tasawuf, ya, konsep fisiologi kolbu ini dengan konsep biopsikologi modern di John Pinel ya, di textbook yang dipakai di apa seluruh eh, calon-calon psikolog ya, mereka juga mendasarkan diri pada ini yang selaras dengan konsep-konsep kesufian semacam ini. Ya, sekarang saya akan lebih memperjelas kembali tentang konsep ini. Nah, ini fisiologi kolbu. Ya, ya, fisiologi kolbu. Ya, baik. Ini sangat penting bagi teman-teman
untuk memahami bagaimana kolbu kita itu berdinamika, ya, dinamika yang ada di dalam kolbu kita. Ini saya apa perlihatkan, ini gambarnya semacam ini ya. Bentar. Nah, ini ya. Ini biar biar terlihat lebih lebih. Nah, ini. Baik. Eh, kurang lebih setengah jam atau 40 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang hal ini ya. Bagaimana dinamika kolbu kita lalu menghasilkan perilaku itu bagaimana. Ya. Jadi secara garis besar, ini secara garis besar dulu ya. Ini neuroscience kalau ini ya. Ini kita belum masuk ke sofistiknya, belum masuk ke kolbunya. Ini kan neuroscience-nya dulu. Jadi misalnya ada objek eksternal, misalnya jeruk misalnya ya. Misalnya ada buah jeruk ditangkap oleh indera mata, ya. Jeruk itu ditangkap oleh indera namanya indera mata. Lalu dari mata akan disampaikan di otak untuk diimajinasikan. Namanya kalau dalam tasawuf nanti disebut ruhul khoyali. Namanya ruhul khoyali. Kalau teman-teman ingin memahami itu, teman-teman bisa membaca konsep-konsep dari Imam Al-Ghazali ya. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam beberapa kitabnya ya termasuk itu yang saya ambil untuk menjelaskan ini ya. Teman-teman bisa di situ ada namanya Ruhul Khoyali ya nanti akan saya jelaskan ke depan ya. Ya misalnya ada Ruhul Khoyali itu imajinasi ya. Ruhul Khoyali itu imajinasi. Oh ternyata di PPT yang oh ini ya. Jadi ini Imam Al-Ghazali ya. Eh, saya ambil dari Imam Al-Ghazali dari beberapa kitab beliau ya. Jadi ini neuroscience-nya tasawuf. Sebenarnya di sini sudah sangat lengkap. Jadi ketika sesuatu nanti ditangkap oleh indera, lalu indera akan menjadi memori, namanya ruh khoyal ya. Khoyal itu kemampuan memori, kemampuan mengingat, tetapi mengingat yang imajinatif, yang ada apa namanya, ada materinya, misalnya suara atau apa bentuk, warna, yaitu namanya khoyal. Jadi misalnya teman-teman lihat jeruk, lalu teman-teman bisa membayangkan jeruk di imajinasi, itu namanya ruhul khoyal. Lalu dari ruhul khoyali nanti ke ruhul akli. Dari imajinasi lalu diolah, disistematika, disistematiskan di akli namanya. Nanti dari ruhul akli ke ruhul fikri. Nah, sampai ke ruhul fikri ini sebenarnya konsepnya mirip dengan neuroscience sebenarnya ya. Cuma kalau nanti di tasawuf ada namanya ruhur ruhani atau ruhun nabawi namanya ya. Ya, bisa disebut ruhur ruhani, bisa disebut ruhun nabawi. Nanti silahkan teman-teman membaca di kitab-kitabnya Al-Ghazali ya. Eh, saya kira di situ sangat luar biasa penjelasan beliau. Walaupun dulu mungkin neuroscience belum selengkap sekarang ya, tapi sekarang luar biasa ya. Jadi itu misalnya kalau teman-teman ingin mendalami yang ini, itu teman-teman bisa membaca namanya kitab Miskatul Anwar. Ya, namanya ini Miskatul Anwar ya. Namanya Miskatul Anwar ini kitab saya ini. Nah, ini di situ penjelasan ini cukup nganu ya, cukup lengkap di Miskatul Anwar. Karya Iman Al-Ghazali kalau teman-teman kepengen membacanya ya, di Miskatul Anwar sekali lagi ya. Ya, jadi memang di wukuf ini di kuliah kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mendalami tasawuf secara saintifik. Ya, saya mengajak teman-teman mendalami tasawuf secara sains ya. Nanti kita hubungkan antara konsep-konsep sains dengan konsep-konsep tasawufnya, ya. Jadi nanti ada begitu, ada penjelasan ke depan, ada penjelasan semacam ini ya. Oh ya, ini sudah saya tulis dalam Miskatul Anwar ya. Ini sudah saya tulis begini. Ya baik. Jadi jika teman-teman ingin memahaminya secara lebih komprehensif, saya minta teman-teman untuk mendengarkan podcast dari awal ya. Podcast dari awal sehingga tidak bingung. Karena saya yakin kalau teman-teman hanya melihat podcast atau hanya melihat kuliah hari ini mungkin akan terjadi semacam kebingungan nanti ya kalau tidak mendengarkan yang kemarin. Nah, baik, kita bicara di neuroscience dulu ya, neuroscience-nya. Neuro itu saraf maksudnya ya. Jadi neuro itu saraf. Science itu ilmu pengetahuan, science.
Saraf itu ya otak itu. Kalau dalam apa pemikiran, perasaan, kalau di neuroscience itu nanti fokusnya di otak. Nanti kalau di tasawuf otak adalah workshop dari jantung. Itu nanti kalau di tasawuf ya. Jadi otak itu workshop atau jadi kalau ada orang jualan mobil, dia punya apa? Tokonya itu loh, yang untuk memperlihatkan oh ada mobil ini, ada mobil ini. Jadi contoh-contohnya namanya workshop. Jadi otak kalau di dalam tasawuf, karena kalau dalam tasawuf itu kuncinya kolbu bukan otak. Ya, kalau di tasawuf itu al inna fi jismi bani adam mudghotun idza soluhat soluhat jasadu kulluh idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jadi kalau di dalam tasawuf itu nanti pusatnya kolbu. Nah, kalau di neuroscience itu di otak. Ya. Jadi teman-teman nanti juga akan saya ajak ya untuk belajar tentang di kuliah tasawuf ini. Nanti insya Allah akan kita belajar juga tentang neuroscience-nya, terutama misalnya spiritual brain misalnya. Bagaimana spiritualitas itu dimaknan apa dipandang dari sisi sains ya, dari otak. Jadi misalnya belajar tentang hormon kebahagiaan. Ya, ada hormon melatonin, ada hormon serotonin, ada hormon macam-macam hormon kortisol ya. Nah, itu termasuk bagian-bagian dari sains saintifiknya tasawuf. Sehingga harapan kami kita nanti akan menyadari bahwa ilmu dan kesufian, spiritualitas itu sebenarnya dua-duanya itu sangat indah sebenarnya ya. Ya asal kita belajarnya betul-betul ya. Jadi belajarnya ya mau serius gitu. Kalau nggak serius hanya separuh-separuh ya nanti akan ini. Kalau hanya separuh-separuh nanti hasilnya adalah eh, ketidakpahaman dan kalau hanya tidak paham sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau salah paham lalu memunculkan apa pemahaman yang negatif, oh, lalu lah malah jadi fitnah, jadi macam-macam ya. Nah ini misalnya nanti ada ilmu ini, nah, the emotional brain. Jadi nanti kita akan baca ini tentang buku-buku semacam ini ya. Jadi saya berharap memang channel Tasawuf Indonesia ini mengajak teman-teman memahami tasawuf dari sisi-sisi yang mungkin tidak lazim ya. Tidak lazim tetapi saya kira itu sangat membantu kita nanti ya. Jadi saya punya banyak buku tentang itu. Nanti insya Allah kita akan sedikit-sedikit karena kalau membahas buku setebal ini mungkin tidak cukup waktunya dan terlalu detail nanti ya. Tapi secara umum nanti akan kita bahas. Nanti ada spiritual ya misalnya buku kayak gini ya. Nah ini. Nah ini teman-teman nanti kita nah, ini ada namanya buku Spiritual Anatomy Emotion. Jadi anatomi spiritualnya emosi itu gimana? Nanti itu akan eh, sangat membantu kita memahami konsep-konsep tasawuf. Ya, sebenarnya akan sangat membantu kita jika kita belajarnya serius tapi. Ya, ya, baik, namanya itu neuroscience. Ya, saya akan lanjutkan teman-teman ya. Jadi, ketika seseorang misalnya melihat jeruk, ya ini jeruk ini. Lalu ditangkap oleh indera mata ya. Nanti ada pupil, nah namanya pupil. Pupil itu nanti dia akan apa, eh, membatasi eh, jumlah cahaya yang masuk. Jadi yang ngatur jumlah cahaya yang masuk itu pupil namanya. Jadi kalau teman-teman nyenter orang, nanti pupilnya kan melebar, nyempit gitu ya. Itu namanya pupil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Lalu masuk ke lensa cahaya itu, nanti dari lensa ke retina. Retina itu saraf mata, itu retina. Jadi kalau ada orang sakit namanya retinopati itu berarti problem di retina. Retina itu saraf mata. Ya, lalu dari retina, saraf-saraf yang kecil-kecil yang disebut retina itu lalu disampaikan stimulasi saraf itu ke saraf optikus namanya, nervus opticus. Nanti nervus opticus akan ditangkap akan diolah terutama di area occipitalis, ya. Nah, ini namanya ada area temporalis ya, ada lobus namanya, lobus temporalis. Temporalis itu di sini dekat telinga, ada apa? Occipitalis, ada lobus parietalis, ada lobus frontalis. Kalau yang depan namanya ini frontal,
ini temporal, ini parietal, ini oksipital. Nah, penglihatan itu banyak diatur oleh otak bagian oksipital. Ini namanya neuroscience. Jadi eh, saya harap teman-teman nganu ya, mungkin ada yang agak asing mendengarkan hal ini karena biasa mendengarkan terminologi spiritualitas, biasa yang didengar kolbu, akal, lalu apa namanya ruh, ruhani, alam jabarut. Mungkin yang didengar-dengar begitu, mungkin dengar kayak gini agak asing. Tetapi saya kira itu sangat baik jika kita mau belajar ya. Karena nanti akan membantu kita. Dan yang paling penting adalah output dari ini semua adalah sebuah teknik sufistik yang akan membantu kita untuk menghayati nilai-nilai tasawuf. Sebenarnya tujuan akhirnya kan sebenarnya itu kan. Ya, kalau tahu begini tapi nggak mengubah perilaku, nggak mengubah kedamaian batin, nggak mengubah kualitas hidup kan ya buat apa belajar kayak gini. Ya, tapi kita nanti menuju ke sana. Ya, baik. Ya, jadi ketika misalnya ada orang melihat jeruk, ditangkap oleh indera atau mata. Nah, mata ini akan diolah oleh lobus occipitalis ini. Nanti di situ dari lobus occipitalis akan diolah. Nanti apa namanya akan diolah oleh korteks. Korteks itu bagian otak untuk diolah ini. Untuk apa? Untuk dipersepsi. Jadi untuk dipersepsi. Jadi kalau teman-teman misalnya lihat jeruk itu kan bukan hanya lihat gitu. Tapi nanti kan terus muncul persepsi. Oh jeruknya api. Oh bagus jeruknya. Itu jeruknya kelihatannya manis. Oh itu jeruk ini baru kelihatannya kan baru lihat. Kelihatannya manis. Oh jeruk itu kelihatannya mahal. Namanya persepsi. Namanya itu persepsi. Nah tetapi, nah ini loh teman-teman. Biar kita nanti lebih bijaksana ya. Hampir semua objek yang dilihat itu sebenarnya hasil dari tiga proses ini. Ya, tiga proses. Nah, jadi nanti sebenarnya begini teman-teman. Apa yang kita lihat itu selalu tidak lengkap atau berlebihan. Jadi orang itu tidak bisa melihat sesuatu apa adanya sebenarnya. Ya, maka sebenarnya kalau orang bilang aku melihat sesuatu itu apa adanya, itu nonsen sebenarnya. Secara neuroscience itu nggak ada gitu. Jadi orang itu melihat sesuatu tergantung ini tadi, nanti tergantung banyak hal. Nah, ada namanya ini yang orang sebut delesi, delesi. Teman-teman nggak misalnya lihat jeruk ya. Apakah teman-teman melihat jeruk itu betul-betul lengkap? Warnanya apa? Ini cuma lihat tok ini. Ini kita baru lihat loh ya, belum menyentuh, belum dengan alkhisi, belum dengan sentuhan, belum rasanya dengan indera lidah. Jadi kalau kita hanya melihat, jadi kita hanya melihat bentuk. Melihat itu sangat berbeda dengan merasakan. Melihat jeruk beda dengan merasakan jeruk. Jadi ketika teman-teman melihat jeruk, teman-teman tidak mungkin bisa menyimpulkan yang kesimpulan itu 100% benar. Belum tentu. Ya, karena hanya melihat. Nanti akan terjadi delesi namanya. Delesi itu pengurangan. Pengurangan dari misalnya di jeruk itu ada bintik-bintik noktah-noktah apa noktah-noktah hitam misalnya. Sebenarnya ada, tetapi teman-teman akan melihatnya seakan-akan tidak ada. Itu namanya delesi. Sesuatu data yang seharusnya tampak tetapi tidak tampak. Namanya delesi dan itu terjadi secara alamiah di otak. Saya ulangi ya, terjadi secara alamiah. Kalau seandainya nggak ada delesi, manusia bisa melihat sesuatu itu betul-betul semuanya. Oh, itu bisa merepotkan betul malah. Ya, jadi selalu ada terjadi tiga hal ini ya. Satu delesi, dua distorsi. Distorsi itu kita melihat secara keliru. Misalnya orang capek. Orang capek lihat jeruk warnanya hijau karena memang capek dia itu terdistorsi. Nggak warna hijau kok malah biru misalnya. Nah, biru atau wah, padahal dia terjadi distorsi dan itu sangat mungkin terjadi. Lalu terjadi generalisasi juga sering. Generalisasi itu misalnya teman-teman lihat jeruk warnanya hijau. Kemarin teman-teman juga lihat jeruk itu warnanya hijau. Terus kemarin ternyata jeruk hijau itu manis gitu. Lalu teman-teman sekarang lihat jeruk warnanya persis, lalu teman-teman bilang jeruk itu pasti manis lah, pasti. Pakai kata pasti itu. Berarti generalisasi. Nah, sehingga
Objek yang kita lihat karena terjadi tiga proses ini, terjadi delesi, distorsi, generalisasi. Ini kita bicara neuroscience ya, saya ulang lagi. Kita sedang bicara neuroscience, makanya terminologinya belum pakai terminologi tasawuf ya. Ini kita belajar dulu nih, belajar dari neuroscience-nya dulu ya. Jadi objek ketika orang lihat jeruk itu terjadi delesi, distorsi, generalisasi. Maka lalu muncul namanya representasi internal, yaitu tadi ruhul khoyal itu kalau dalam bahasa tasawuf itu. Nah, imajinasi ini contoh teman-teman nanti bisa membuktikan ya. Sama-sama lihat jeruk nih. Teman-teman dengan temennya, misalnya si A sama si B sama si C. Sama-sama lihat jeruk. Jeruknya sama, objeknya sama. Terus suruh cerita. Si A suruh cerita tentang jeruk. Si B terus suruh cerita tentang jeruk ini. Si C suruh cerita tentang jeruk ini. Saya jamin nanti ceritanya beda-beda. Padahal jeruknya podo. Padahal jeruknya sama. Tetapi persepsinya, representasi internal kalau dalam bahasa saya neuroscience-nya ya. Kalau bahasa psikologinya namanya nanti persepsi. Kalau bahasa neuroscience-nya representasi, re itu ya kembali, present itu menghadirkan. Jadi hadirnya kembali objek di otak di internal kita. Coba nanti, coba dipraktekkan ya. Sama istri, sama atau suami atau anak-anak atau temen ya, yang misalnya belum berkeluarga, suruh melihat objek yang sama, suruh melihat objek yang sama. Nanti kan ceritanya beda-beda. Si A mungkin nanti ceritanya, oh warnanya hijau, warnanya begini, ada bintiknya, jeruk itu ada lekukan, kayaknya busuk itu misalnya. Dia cerita begitu. Nanti si B kan ceritanya beda. Jadi objek yang sama bisa direpresentasi internal secara berbeda di dalam diri setiap orang. Nah, itulah makanya teman-teman, manusia itu tidak bisa mutlak menganggap bahwa dirinya benar. Tidak ada persepsi yang lalu kita pastikan sama, itu sangat berbeda. Mungkin ada hal yang sama, tapi ketika didetailkan berbeda. Mungkin orang sama-sama, oh ya, secara secara apa kata-kata bisa sama-sama bilang, oh jeruk itu warnanya hijau. Tetapi seandainya didetailkan, itu bisa beda. Hijau menurut dia ya hijau agak ke hijau-hijau muda lah. Tapi bisa sebaliknya yang lain. Hijau-hijaunya bisa hijau agak ketuaan lah. Satu lagi nanti ada nambah ada putihnya sedikit. Yang satu ada hitamnya sedikit dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa objek yang sama tidak memiliki, tidak memastikan bahwa representasi internal seorang beda. Dan itu bukan disengaja. Kepengen beda enggak. Makanya sebenarnya perbedaan itu adalah sesuatu yang lazim, yang alamiah sebenarnya. Makanya perbedaan pendapat itu ya memang alamiah begitu. Ya, alamiahnya itu beda pendapat itu atau beda persepsi itu alamiah. Makanya kalau di dalam pepatah Arab itu ada istilah kullu roksin rokyun. Kullu roksin di dalam setiap kepala rokyun itu punya rokyi, punya punya pemikiran yang berbeda-beda yang timbul dari persepsi yang memang beda-beda. Coba persepsinya tentang Islam, bagaimana Islam itu? Sampean tanya ke orang Timur Tengah misalnya. Mungkin jawabannya begini-begini. Coba tanya persepsi Islam di Amerika, persepsi Islam di orang apa Eropa, persepsi Islam di orang Jawa, di orang Indonesia misalnya. Itu bisa beda-beda. No, ya nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya ada imam empat yang sangat kita hormati. Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, Imam Maliki. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Lalu ada Imam Hanafi, ya. Itu kan yang dibaca hadisnya hampir sama. Al-Qur'annya sama persis malah. Hadisnya wah yes, mirip. Atau bahkan mungkin 99% sama. Tetapi lalu memunculkan pendapat yang berbeda. Dan itu alamiah betul. Makanya kalau kita berharap bahwa syariat secara detail, syariat dalam makna apa namanya, dalam makna yang paling superficial ya, tentang tata cara sholat, tentang tata cara ini, wah itu kalau suruh sama persis semuanya kayaknya ya, ya ini, wah, sangat sulit ya. Wah, bahkan mungkin cenderung cenderung
apa 99% kayaknya akan sangat sulit. Nah, itu ya. Jadi di sini kita akan memahami kalau apa teman-teman memahami hal ini, teman-teman akan lebih apa ridho ketika melihat perbedaan-perbedaan para ulama. Ya ndak usah ulama, ulama orang pinter-pinter ya. Ya kita misalnya hal-hal sederhana gitulah. Para ulama kan yang dibaca kitabnya banyak, hadisnya ribuan, ayat Al-Quran 6 ribuan lebih yang beliau pahami gitu. Masalah jeruk tadi itu aja. Jeruknya sama, tapi orang disuruh cerita bisa beda-beda. Bukan bisa beda-beda, pasti beda-beda. Coba aja. Coba ceritakan, suruh nulis lah, biar nggak denger kan. Kalau denger nanti persepsinya kan rancu dengan persepsinya temennya. Suruh nulis aja tentang, coba tuliskan eh, pendapat Anda atau hasil pengamatan Anda terhadap jeruk ini. Ya, coba. Oh, nanti cukup satu paragraf misalnya. Nah, coba nanti baca, beda-beda. Itu kenapa kok beda? Karena terjadi delesi, distorsi, generalisasi di otak yang itu terjadi secara otomatis. Itu tidak terjadi terus disengaja gitu enggak. Itu tergantung kebiasaan. Nanti tergantung ini loh teman-teman. Ya, ini tergantung rasa, maksudnya perasaan saat itu. Misalnya orang itu lagi bingung disuruh lihat jeruk, males dia. Ya lihatnya ya cuma cuma sekilas saja terus ya eh, jawabannya ya sekenanya karena memang perasaannya lagi sedih lihat jeruk ya males. Misalnya orang yang sedang emosinya sedang sangat kalut ya tentu akan diganggu oleh rasanya. Nanti bahasa itu maksudnya bahasa yang dia pakai nanti berbeda-beda, menggambarkannya sesuatu beda. Tergantung memori, memori masa lalu, metaprogram namanya, keputusan, nilai-nilai, keyakinan. Nah, nah itu nanti ini nanti di tasawufnya. Tapi saya ingin dulu menjelaskan sebelum kita masuk ke kolbunya, ya kita lihat dulu neuroscience-nya, ya science-nya. Jadi ketika orang melihat jeruk di indera, kan ditangkap oleh indera. Ada jeruk tapi nyuwun sewu misalnya indera matanya ketutup, ya ada jeruk nggak lihat. Kalau nggak lihat ya nggak bisa dipersepsi. Misalnya ditutup, lalu disuruh menggambarkan jeruk itu, maka yang tergambar adalah memorinya tentang jeruk. Memorinya tentang jeruk. Nah, nanti memorinya terus beda-beda. Nah, kalau apa namanya seseorang dikasih objek yang sama, belum tentu atau bahkan hampir pasti dia memiliki representasi internal yang ya kalau teman-teman bingung representasi internal itu apa, coba sampean sekarang lihat ini, lihat layar ini, terus sampean merem. Nah, kan ada gambar kan di imajinasi kita. Itu gambar itu namanya ruhul khoyali. Ya, ruhul khoyali, imajinasi. Jadi kalau ruhul khoyali jangan dibahasakan di bahasa Indonesia khayal, menghayal itu bukan loh ya. Beda. Nah, makanya kita itu kalau belajar sesuatu nanti jangan pakai bahasa yang tidak tepat. Misalnya contoh, fana misalnya. Fana ini kalau dalam bahasa fikih rusak. Dalam bahasa fikih loh, fana itu rusak maksudnya. Tetapi kalau dalam bahasa tasawuf, fana itu bisa sangat positif. Fana itu melampaui ruang dan waktu. Nah, fana itu menemukan diri yang palsu nggak ada kan bisa begitu. Fana itu, fana itu hanya ada Allah itu fana. Tapi kalau fikih, nah makanya bahasa yang sama, kata-kata yang sama maknanya bisa sangat beda. Kata-kata yang sama loh, padahal bisa sangat beda. Makanya hati-hati terhadap ketika kita menilai orang lain, ya, itu waspada. Maksudnya mewaspadai batin kita sendiri ya, bukan mewaspadai orang. Jadi jangan-jangan komentar yang Anda sampaikan kepada orang lain itu karena persepsi Anda yang memang berbeda dengan dia. Karena representasi internalnya berbeda, nanti akan muncul respon, termasuk respon berkomentar tadi itu beda-beda. Maka paling bagus sebenarnya ketika ingin kita mengomentari orang lain, kita menjadi orang lain itu. Maksudnya apa? Menyamakan sudut pandang, ya, menyamakan sudut pandang dengan orang yang kita komentari itu. Nah, wong itu nanti sudut pandangnya sama, kan nggak mungkin juga sama persis sebenarnya.
nanti tetap ada perbedaan. Misalnya, contoh, ketika saya bilang emosi, coba, coba, apa yang muncul di benaknya? Kan ada emosi itu, oh orangnya emosional, pemarah, kan gitu persepsinya. Padahal menurut saya enggak. Jadi emosi di sini sifatnya netral, bisa positif, bisa negatif. Ya, jajal. Persepsinya beda, terus sampean mengomentari berdasarkan sudut pandang jenengan. Nah, padahal menurut orang itu bukan begitu maksudnya. Nah, ini ya makanya berhati-hati untuk apa menghayati diri kita sendiri, maksud saya ya, agar kita tidak terjebak pada salah sangka kepada orang. Ya. Jadi yang paling bagus misalnya sampean lihat channel YouTube. Ini karena kita kan ini di YouTube ya. Misalnya lihat channel YouTube di channel tertentu. Sebaiknya agar jenengan bisa memahami cara berpikirnya narasumber di dalam YouTube itu, sampean harus melihat, mendengar sebanyak-banyaknya yang disampaikan oleh narasumber itu mungkin dari channel yang lain. Mungkin ada misalnya si Fulan, di channel ini dia ada, lalu di channel B dia ada lagi kan sampean dengarkan. Jangan melihat satu channel padahal memang temanya memang difokuskan dan waktunya terbatas sehingga tidak mungkin narasumber itu menyampaikan sesuatu yang lebih komprehensif karena waktu. Sampean mengomentari itu padahal kalau sampean lihat cara beliau atau substansi atau esensi atau isi pembicaraan di channel lain, beliau ternyata sudut pandangnya tidak seperti yang menurut anggapan jenengan itu. Nah, itu kan namanya yang suudzon itu begitu. Dan itu bisa merusak batin. Ya, makanya kalau kita ingin memahami seseorang, ya kita harus sebanyak-banyaknya data kita kumpulkan. Ya, kalau misalnya ada tokoh si A, bicaranya di, "Ngono kok begitu ya?" Lah itu namanya bicara cuma 45 menit, tidak bisa menggambarkan pemikiran beliau yang merupakan akumulasi dari pembelajaran dan pengalaman puluhan tahun lamanya. Nggak bisa menggambarkan itu. Yang 45 menit itu, misalnya 45 menit. Sehingga teman-teman kalau langsung nyelemong mengomentari, itu teman-teman bisa masuk di dalam suudzon itu. Nah, itu yang itu terus merusak perjalanan spiritual kita gitu loh. Nah, jadi itu tadi mengapa kok bisa orang itu kok pikirannya beda-beda itu kenapa sih gitu. Karena ini tadi loh. Indranya bisa beda. Pertama ya, misalnya orang melihat jeruk tadi, satu dia memang nyun sewu misalnya mata ini sedang lelah misalnya ada penyakit tertentu misalnya. Matanya sedang gatel, ada infeksi mata, lalu sedikit banyak mengganggu penglihatan atau dia jadi nggak fokus, lihatnya kurang tajam. Akhirnya dari sisi indranya data yang masuk ke otak sudah beda. Nah, lalu di otak masih terjadi ini, terjadi delesi, distorsi, generalisasi. Delesi itu, saya ulang lagi ya, delesi itu pengurangan data. Delete itu mengurangi. Jadi jeruk yang warnanya begitu, ada bintik-bintik merahnya, ada bintik-bintik hitamnya 5, yang terlihat cuma 3. Jadi yang 2 terdelit. Nah, itu namanya delesi. Distorsi itu salah lihat. Bulat dikira kotak, segitiga dikira bulat, kotak dikira segi 5, namanya distorsi. Itu kan sering terjadi, kita terjadi distorsi itu sering loh. Wah, ada lagi yang distorsi yang sangat apa namanya ekstrim. Itu misalnya halusinasi. Nah, itu distorsi yang sangat ekstrim. Melihat sesuatu warna hitam di pojok ruangan, dia lihatnya kayak bentuk orang. Lalu dia menganggap di sana ada hantunya. Itu distorsi. Itu halusinasi. Atau ada namanya halusinasi negatif. Halusinasi negatif itu sesuatu ada tapi nggak kelihatan. Oh, padahal matanya normal. Coba teman-teman pernah nggak nyari kunci atau nyari HP, nyari kunci, nggak ketemu, padahal di depan mata. Nah, barangnya ada, objeknya ada, tapi kita nggak lihat. Namanya apa? Halusinasi negatif. Bisa terjadi karena ketegangan, bisa terjadi karena kelelahan. Nah, itu bahkan itu bisa terjadi, itu, teman-teman. Apalagi kalau kita membahas sebuah konsep, membahas sebuah definisi dari terminologi yang rumit. Perbedaan-perbedaan pendapat itu akan selalu terjadi. Maka kalau
rasa menghormati, menghargai orang lain itu nggak ada, ya cekcok terus. Wah, memang beda itu wis otomatis soalnya. Beda itu akan selalu muncul, padahal kalau kita menuntut harus sama dengan saya kan kan susah karena kualitas mata bisa beda. Lalu di otaknya yang terjadi apa itu beda. Yang terdelit antara si A sama si B beda, yang terdistorsi. Nah, misalnya itu tadi, padahal kunci di depan mata atau bahkan kalau distorsi rasa ya, distorsi rasa, padahal dia memegang kuncinya tapi digoleki kan ada ya orang bawa kunci tapi nyari kunci gitu. Padahal kuncinya di tangan. Itu namanya halusinasi negatif. Ada tapi kelihatan nggak ada. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya hikmah dari ini semua agar kita saling menghormati. Nah itu sebenarnya di situ ya. Ya tidak memberi label atau memberi eh, label penilaian kepada seseorang ketika eh, kita belum melihat dia, datanya belum banyak. Hanya dari satu ketemu orang sekali lagi sekali saja atau melihat podcast atau melihat YouTube sekali saja langsung jenengan menilai dia. Kalau sampean ingin belajar dari dia, jadi seseorang itu, ya sampean harus mau melihat, oh YouTube-nya yang dulu begini, tahun begini, oh ternyata dia sudah berubah, ternyata dia belum berubah dan seterusnya. Itu kan kalau sampean betul-betul apa melihat secara utuh. Utuh itu sebenarnya juga nggak bisa sih. Minimal sampean berikhtiar untuk melihatnya lebih banyak. Itu sudah sangat baik. Kalau utuh itu saya kira, wong kita itu kalau bergaul aja sama seorang ya, kenal dia 3 tahun aja kadang-kadang belum bisa melihat dia secara utuh. Sampean kenal seseorang itu kadang-kadang atau istrinya sendiri kadang-kadang sampean nggak bisa kan memahami istrinya sendiri padahal sudah menikah 15 tahun atau 20 tahun kadang-kadang bingung juga. Loh, istri saya itu saya tuh kok bingung sama dia loh padahal sudah nikah loh sampean nggak bisa memahami jalan pikirannya. Nah, apalagi sampean hanya lihat orang sekilas hanya lihat ceramahnya sekali hanya lihat di YouTube sekali langsung jenengan apa memberi label. Nah itu tentu kurang bijaksana ya itu ya. Jadi objek, ya, ketika objek misalnya tadi buah jeruk, lalu buah jeruk ditangkap oleh indera. Dari sini saja sudah beda nanti tergantung kualitas inderanya. Maka nanti teman-teman akan masuk nanti tadi data jeruk ini ke lobus oksipital atau di otak bagian belakang melalui nervus opticus atau melalui saraf mata. Namanya nervus opticus itu saraf pusat yang paling gede. Itu nervus opticus namanya. Gede dia sarafnya. Ya. Lalu dari sana di otak tadi nanti di namanya apa namanya sistem yang mengolah informasi di ini tadi di lobus occipitalis akan diolah oleh otak lalu akan terjadi di otak itu akan terjadi delesi, distorsi, generalisasi. Generalisasi itu biasanya teman-teman kalau lihat misalnya lihat apa podcast seseorang ya, lalu teman-teman langsung bilang, alah ini mesti bagus ini. Itu namanya generalisasi. Atau sebaliknya, ini mesti jelek ini. Namanya generalisasi dua juga. Kata-kata pasti itu menggeneralisasi, termasuk generalisasi ya. Dan itu kadang-kadang muncul secara spontan. Jadi teman-teman misalnya lihat podcast ini atau lihat ini kuliah ini misalnya. Teman-teman langsung muncul apa generalisasi kadang-kadang. Alah, kuliah kok angel ngono sih. Nah, itu langsung memberi label sebelum teman-teman melihat. Itu namanya langsung menggeneralisasi itu. Atau teman-teman langsung, wah bagus ini. Ya, generalisasi juga. Jadi memastikan bagus itu generalisasi, memastikan jelek juga generalisasi. Dan itu kadang-kadang secara otomatis itu muncul. Dari mana otomatis itu? Nanti dari kolbu ini. Nah, ini dari kolbu nanti ini. Oh itu ya. Makanya komentar orang itu sebenarnya memperlihatkan kualitas kolbunya. Ya gitu aja sebenarnya. Ya, jadi eh, saya hikmah ya dari belajar neuroscience semacam ini itu untuk kita memaklumi perbedaan, ya, untuk saling menghargai gitu, ya. Sehingga ketika kita begitu kan yang damai kan batin kita sendiri sebenarnya. Ya, iya kan, yang untung kan batin kita sendiri. Ya, kalau ketika orang marah misalnya yang rugi kan dirinya sendiri.
Ya kan? Ya kalau damai yang untung ya dirinya sendiri juga. Jadi ada objek saya, ya, ada objek eksternal, contohnya tadi buah jeruk ditangkap oleh mata. Nanti setelah ditangkap oleh mata, lalu terjadi delesi, distorsi, generalisasi di otak. Ya. Lalu terjadilah setelah di delete, setelah di distors, setelah digeneralisasi, muncul representasi internal atau persepsi. Nah, nanti persepsinya terus macam-macam. Ya, misalnya sampean lihat YouTube, langsung persepsinya, oh ini bagus, oh ini kurang bagus, oh ini jelek, oh ini bahaya, oh ini. Itu kan tergantung representasi internal tadi. Lalu muncul persepsi. Nah, persepsi itulah nanti yang mempengaruhi emosi. Jadi emosi itu munculnya dari persepsi, munculnya dari persepsi. Emosi nanti akan menentukan respon tubuh. Oh, misalnya marah, respon tubuhnya apa? Nadi semakin cepat, jantung berdetak, keringat apa apa namanya wajah memerah, ya. Tuh tangan nanti akhirnya memunculkan perilaku atau respon. Jadi respon orang ketika orang merespon kita itu sebenarnya terjadi proses serumit ini. Sebenarnya di otak terjadi luar kalau mau dijelaskan itu rumit sekali. Ya, jadi nanti di otak misalnya ya dari talamus. Jadi nanti itu dari apa namanya dari mata sebenarnya ya dari mata nanti ke hipotalamus lalu ke oksipitalis lalu nanti akan ada jaras yang menuju ke saraf frontalis lalu nanti dianalisis oleh otak kita itu terjadi macam-macam. Nah, betapa rumitnya sampai muncul respon. Maka kita jangan apa namanya merespon ketika data belum banyak ya ya minimal kita berusaha memperbanyak data baru merespon. Kalau kita yang direspon juga nggak perlu terlalu reaktif apa namanya jangan terlalu reaktif untuk menanggapi karena ya itulah dia gitu. Iya memaklumi lah gitu ya dimaklumi aja. Makanya Rasulullah itu kan seringnya begini. Misalnya ada sahabatnya usul ya Rasulullah ini kan orang ini jahat sama gini-gini. Kenapa gini? Kenapa engkau maafkan? Kan Rasulullah ya jawabnya karena dia nggak tahu. Loh gitu loh jawabnya Rasulullah. Karena nggak tahu. Karena ya proses ini tadi sebenarnya. Ya jadi sebenarnya dari kita melihat jeruk sampai kita merespon jeruk itu terjadi proses semacam itu teman-teman. Ini secara neuroscience ya. Nah, ini secara neuroscience sehingga di dalam tasawuf, di dalam konsep sufi healing yang kita kembangkan di tasawuf Indonesia, kita nanti melatih agar delesi, distorsi, generalisasi ini menjadi produktif. Jadi delesi, distorsi, generalisasi itu bukan sesuatu negatif ya teman-teman ya. Saya ulang lagi ini, tadi saya lupa tadi waktu ini. Jangan anggap delesi, distorsi, generalisasi itu negatif loh ya. Itu netral, bisa negatif, bisa positif. Ya, kalau seandainya seseorang melihat sesuatu, misalnya sesuatu tuh ada buruk banget, terus dia ternyata terdistorsi. Oh, terus dia jadi, misalnya lihat orang marah. Ini, misalnya lihat suaminya marah, wajahnya cemberut gitu. Tetapi ternyata wajah cemberut itu didistorsi dan didelesi oleh otak kita, sehingga kita tidak muncul marah. Karena kita nggak melihat terjadi delesi. Wajahnya suami yang cemberut nggak kelihatan. Oh, nah, sampean didelesi oleh otak, didelit. Oh, apa data kemarahan suami tadi. Nah, kita jadi meresponnya ya nggak berlebihan kan? Itu salah satu keuntungannya lah. Ya, salah satu keuntungan adanya delesi, distorsi, generalisasi itu sebenarnya tidak selalu negatif. Dia bisa positif. Ya, ya. Jadi maksud saya anggaplah itu ilmi apa alamiah. Ya, alamiah. Yang penting itu tadi ya. Yang penting kalau kita memahami ini lalu kita menjadi menyadari bahwa oh ternyata respon orang itu terjadinya prosesnya seperti itu. Lalu kita maklum. Misalnya ada orang marah sama kita, mungkin karena memang
terjadi di otaknya itu data-data yang muncul di dipengaruhi oleh data-data lama yang kemudian contohnya ini contoh ya. Ada orang misalnya dikasih dikasih jeruk marah. Terus kita kan dikasih kok marah sih gitu. Kan menurut kita kan gitu ya, menurut kita yang ngasih itu loh. Ternyata di otaknya ada data bahwa dulu ketika dia makan jeruk, lambungnya sakit. Ada data itu. Sehingga waktu orang ke rumah jenengan, terus jenengan kasih wedang jeruk, dia wajahnya cemberut. Bukan menghormati jenengan. Otomatis ingatan dulu bahwa dia pernah sakit lambung karena minum jeruk, lalu muncul. Nah itu loh, itu maksud saya memahami itu maksud saya. Sehingga ketika orang merespon tertentu itu kita cuma dalam hati, oh iya, ya mungkin memang di dalam ingatan-ingatan masa lalunya memang ada hal-hal yang memicu itu terjadi. Sehingga nanti kita lebih mudah untuk memaafkan gitu ya. Jadi begitu teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan masih di gambar ini insya Allah di minggu depan ya. Sekali lagi jika tidak paham bisa diulang lagi. Kalau belum paham teman-teman eh, nanti bisa mengikuti yang kedepannya lagi atau bisa berkomentar untuk bertanya atau mungkin kalau teman-teman ingin bisa langsung ke admin untuk menanyakan lebih lebih dalam ya. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti kuliah wukuf kita hari ini waktu kuliah tasawuf. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.